Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkan ke hadapan kita semua. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bisa bergeser kedua tapak kaki seorang hamba di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, kecuali sesudah ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Inilah kondisi yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita kelak pada saat dihisab di hadapan Allah Ta'ala, kita tidak akan bisa mengelak. Bahkan kita akan terus berdiri kecuali sesudah kita dimintai pertanggungjawaban atas 4 hal. Apa 4 hal yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kita dalam hidup ini? Yang pertama, yang akan ditanyakan adalah an umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Oleh sebab itu bagi seorang muslim, bahwa umur yang kita miliki ini sesungguhnya bukan sekedar deretan waktu. Umur bukan sekedar kumpulan masa. Tapi di balik umur yang kita miliki ini, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kelak oleh Allah akan ditanya, umurnya dihabiskan untuk apa? Apalagi kita adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita sadari, umur kita tidaklah terlalu panjang dibandingkan dengan umur umat-umat sebelum kita. Para ahli sejarah mencatat, kalau Nabi Adam alaihissalam usianya diberikan oleh Allah kurang lebih sekitar 1000 tahun. Nabi Nuh usianya kurang lebih sekitar 950 tahun. Nabi Ibrahim usianya kurang lebih sekitar 200 tahun. Nabi Musa usianya kurang lebih 120 tahun. Sementara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur beliau adalah 63 tahun. Kita sebagai umatnya berapa umur kita? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Teramat sedikit yang bisa melampaui dari usia 70 tahun. Maka kalau kita merenungkan umur kita, seandainya kita semua oleh Allah diberikan umur seperti umur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan umur 63 tahun. Maka yang pada kesempatan kali ini usia kita 40 tahun. Kalau ikut umur Rasulullah, berarti hanya tinggal sisa 23 tahun lagi. Yang hari ini usia kita 50 tahun. Kalau ikut umur Rasulullah berarti hanya tinggal 13 tahun lagi. Yang hari ini usia kita 60 tahun. Kalau ikut umur Rasulullah berarti tinggal 3 tahun lagi. Yang hari ini usia kita sudah 62 tahun, 11 bulan, 30 hari. Maka jika ikut umur Rasulullah, barangkali esok hari kita akan dijemput oleh Allah. Akan diambil ajal kita oleh malaikat Israel. Kenapa perlu kita merenungkan ini semua? Karena sadarilah di balik umur yang kita miliki ini, Allah akan tanyakan, an umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Maka itu seorang muslim menyadari akan hal ini. Lalu kemudian apakah kita yang muda merasa umur kita masih jauh dari ajal itu? Lalu kemudian mengatakan, kelapa muda dikupas-kupasin, daunnya dibikin ketupat. Masa muda dipuas-puasin, nantilah tua baru taubat. Oh tidak, saudaraku. Kenapa? Karena ajal manusia dikaitkan dengan umurnya. Ternyata tidak selalu menunggu harus tua. Sering dilukiskan oleh para ulama hikmah. Ajal manusia itu diibaratkan ya, seperti pohon kelapa menjatuhkan buahnya. Pohon kelapa beda dengan pohon pisang. Pohon pisang mati nunggu buahnya masak. Tapi lihatlah pohon kelapa. Ada yang masih buahnya berbentuk serbuk bunga, sudah berguguran jatuh. Ada buah kelapa yang sebesar genggam tangan saya jatuh. Ada buah kelapa yang sudah berbentuk kelapa muda, baru jatuh. Tapi bahkan ada yang sampai bertunas di atas pohon kelapa. Ditungguin sama yang punya pohon, gak jatuh-jatuh juga. Ajal manusia dikaitkan dengan umurnya. Kurang lebih juga seperti itu. Ada orang yang masih di rahim ibunya. Belum sempat terdengar tangisnya, sudah meninggal dalam rahim. Ada yang baru keluar dari rahim ibunya ditimang-timang ayah bundanya, ternyata sudah memenuhi ajal Allah Ta'ala. Ada yang masih pelajar mahasiswa, dibanggakan kedua orang tuanya, ternyata sudah menghadapi maut. Ada yang pengantin baru, lagi sedang bahagianya, tapi sudah dijemput oleh malaikat Israel. Tapi ada yang usianya lebih dari 100 tahun, tetap sehat walafiat hingga hari ini. Inilah kalau kita bicara ajal manusia dikaitkan dengan umurnya.
Maka terkait dengan umur ini, dikaitkan dengan ajal, seorang muslim tidak boleh takut mati. Tapi jangan sekali-kali cari mati. Bersiaplah kapan saja menghadapi mati, karena siap atau tidak, apabila ajal telah datang, maka tidak bisa dipercepat atau ditunda sesaat sekalipun. Maka dengan menyadari akan hal ini semua, maka tidak ada lain adalah fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Oleh sebab itu, biar kita senantiasa siap kapan saja ajal akan menjemput kita. Di usia berapa saja umur kita akan berakhir, maka berbekalah dengan bekal ketakwaan yang cukup. Berbekalah dengan bekal ketakwaan yang sebaik-baiknya. Karena sekali lagi, umur kita yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara di balik umur ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita adalah an ilmihi fi ma'amalabi. Tentang ilmunya diamalkan untuk apa? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita pelajari minal mahdi ilal lahdi. Sejak kita lahir dari rahim ibu kita sampai kita masuk ke liang lahat. Kita dari kecil belajar mengeja Al-Quran. Besar sedikit kita belajar bagaimana cara sholat yang benar. Masuk sekolah, lalu kemudian kita belajar ada pendidikan agama Islam. Diteruskan kuliah, kita belajar studi Islam. Lalu kemudian kita belajar pada saat sudah berumah tangga, sering mendengarkan khutbah, tausiah, ceramah, tabligh akbar, dan seterusnya. Begitu juga tentang ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang kita miliki tidak dibiarkan oleh Allah. Tapi kelak Allah akan bertanya tentang ilmunya digunakan untuk amal apa. Ini mengandung makna kehadapan kita semua. Betapa ya, dalam Islam ilmu dengan amal itu satu kesatuan. Berilmu banyak tidak diamalkan, tidak akan lolos di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, beramal banyak-banyak tanpa landasan ilmu, juga sulit amal kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, ilmu-ilmu yang sudah kita miliki harus kita amalkan dalam kehidupan. Sebaliknya, amal-amal yang kita lakukan dalam kehidupan harus senantiasa berlandaskan dengan ilmu yang benar, sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan bimbingan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ilmu yang diwariskan oleh para ulama salafus saleh yang sampai ke hadapan kita. Karena ingat, kelak di hari kiamat Allah akan tanyakan ilmunya dipergunakan untuk amal apa. Kemudian yang ketiga, yang akan ditanyakan oleh Allah, akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya diperoleh dari mana dan digunakan untuk dibelanjakan apa. Ketika Allah tanya tentang soal umur, pertanyaannya hanya satu. Dihabiskan untuk apa? Ketika Allah tanya tentang persoalan ilmu, pertanyaan juga satu. Digunakan untuk amal apa? Tapi begitu urusan harta, pertanyaannya depan belakang. Diperoleh dari mana? Dan digunakan untuk membelanjakan apa? Itu artinya, di balik harta yang kita miliki, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Allah akan tanyakan, diperoleh dari mana? Dan juga digunakan untuk apa? Maka dalam Islam, senantiasa kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal, menempatkan harta yang halal, karena sadarilah, Allah akan tanyakan, harta itu diperoleh dari mana?
Kalau harta diperoleh dengan cara yang benar, apakah sudah selesai pertanyaannya? Belum. Allah masih tanyakan, harta yang halal itu digunakan untuk apa? Maka harus kita pastikan, harta itu kita peroleh dengan cara yang halal, yang benar, yang diridhoi Allah. Tapi harta juga harus kita gunakan untuk sesuatu, dibelanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang akan ditanyakan oleh Allah adalah an jismihi fima ablah. Anggota tubuhnya dipergunakan untuk apa? Hal inilah yang dilukiskan dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mati mulut-mulut mereka. Sementara tangan-tangan mereka akan berbicara dan kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dulu pernah mereka kerjakan. Pada saat kita dihisab oleh Allah, maka anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari otak, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, seluruh organ tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil zarrah, sekecil partikel atom sekalipun, maka dia akan melihat dari kebaikan itu. Dan siapa orang yang melakukan amal keburukan sebesar zarrah, kecil sekali, sebesar partikel atom, maka dia akan melihat keburukan itu. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak semua yang diperbuat oleh organ tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban. An jismihi fima ablah, anggota tubuhnya dipergunakan untuk apa? Inilah 4 hal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang pertama, akan ditanyakan Allah, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ilmunya dipergunakan untuk amal apa? Yang ketiga, hartanya diperoleh dari mana dan digunakan untuk membelanjakan apa? Kemudian yang terakhir, Allah akan tanyakan anggota tubuhnya dipergunakan untuk apa? Mudah-mudahan kelak kita bisa mempertanggungjawabkan 4 hal ini saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.